Di bawah saya akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat, nama, kehormatan, dan jiwa kesatuan para komando. Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus dikenal sebagai salah satu pasukan khusus terbaik di dunia. Tidak bisa sembarangan untuk mendapatkan baret merah dan brevet komando kebanggaan korps tersebut. Para prajurit harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia normal. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Pramono Edi Wibowo membeberkan pengalamannya saat mengikuti latihan Kopassus. Pramono menuliskannya dalam buku Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan yang diterbitkan Kayu Kitab Publishing tahun 2014. Layaknya seorang prajurit berkualifikasi komando dengan naluri tempur yang baik, anggota Kopassus dituntut untuk menjalani latihan-latihan seringkali melebihi batas kesanggupan manusia normal. Tahap pertama. Tahapan pertama yang harus dilalui adalah tahap basis, yang pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus bertempat di Batu Jajar, Bandung. Di sini, para calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lain. Tahap kedua. Selesai latihan basis, dilanjutkan dengan tahap hutan gunung yang diadakan di Citatah, Bandung. Di sini para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan, dan survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, para calon prajurit komando harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Dengan latihan ini, para prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan yang dapat dimakan, dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup. Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan. Tahap ketiga. Latihan terberat sudah menanti saat sampai di Cilacap. Ini adalah latihan tahap ketiga yang disebut latihan tahap rawa laut. Calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di sini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco, dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir. Oleh karena itu, ada yang menyebutnya sebagai Hell Week atau Minggu Neraka. Yang paling berat dari tahap ini adalah tahap latihan pelolosan dan kamp tawanan. Dalam latihan ini, para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, si calon harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Dalam pelolosan itu, jika anggota sampai tertangkap, maka itu berarti neraka baginya, karena dia akan diinterogasi layaknya dalam perang. Para pelatih yang berperan sebagai musuh akan menyiksa prajurit malang itu untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti itu, si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan, tidak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Untuk anggota yang tidak tertangkap, bukan berarti mereka lolos dari neraka. Pada akhirnya, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan. Selama 3 hari, para calon menjalani latihan di kamp tawanan. Dalam kamp tawanan ini, semua calon akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Dalam Konvensi Jenewa, tawanan perang dilarang disiksa, namun para calon prajurit komando itu dilatih untuk menghadapi hal terburuk di medan operasi, sehingga bila suatu saat seorang prajurit komando diperlakukan tidak manusiawi oleh musuh yang melanggar Konvensi Jenewa, mereka sudah siap menghadapinya. Beratnya persyaratan untuk menjadi prajurit Kopassus dapat dilihat dari standar calon untuk bisa mengikuti pelatihan. Nilai standar fisik untuk prajurit non-komando adalah 61, namun harus mengikuti tes prajurit komando. Nilainya minimal harus 70. Begitu juga kemampuan menembak dan berenang non-stop sejauh 2000 meter. Hanya mereka yang memiliki mental baja yang mampu lolos melewati pelatihan komando. Peserta yang gagal akan dikembalikan ke satuan awal untuk kembali bertugas sebagai prajurit biasa.